Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Di saat yang baik, di rumah Allah yang baik, di detik-detik terbaik, kita bisa hadir bersama-sama. Tidak ada yang mengumpulkan kita di rumah Allah ini kecuali kecintaan kepada Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan saat-saat yang penuh berkah ini, Allah berikan nanti kepada kita kesempatan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah habis. Dari sisi manapun kita ceritakan Nabi Muhammad, cerita itu tidak akan pernah habis. Bu, oh bu, lai lomak gulai kambingnya bu. Baik. Saya ingin bertanya ke ibu-ibu terlebih dahulu. Ibu-ibu pernah nonton sinetron? Enggak. Ada yang jawab pernah, ada yang jawab tidak. Ada sinetron yang lagi viral itu bu, kalau tak salah setiap malam di RCTI, apa tuh pak? Apa? Ikatan Cinta. Ada ibu-ibu nonton? Atau bapak-bapak yang nonton? Nah, ada sinetron, sebanyak apapun episodenya pasti akan berakhir dengan episode N, habis. Jadi sebanyak apapun episodenya dan sehebat apapun yang menulis skenarionya dan siapapun produsernya, pasti apabila menceritakan sesuatu pasti bingung seperti apa kelanjutannya, kecuali cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehebat apapun skenario pak, itu kalau cerita yang dikarang-karang tidak akan pernah bisa habis, kecuali mereka akan bingung melanjutkannya. Tetapi cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin diceritakan, semakin dibahas, semakin tidak habis, karena menyangkut kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
mencintai Rasulullah ini adalah jalan tol untuk menuju kasih sayang Allah. Maka cara yang terbaik, cara tercepat untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu adalah cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti, disampaikan oleh Al-Imam Al-Jazari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Ada seorang pamannya yang bernama Abu Lahab. Karena dia gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ataqa Suwaibatan, dibebaskannya budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Lalu dia bersedekah kepada fakir miskin, dan ternyata kata Al-Imam Al-Jazari, ruwiya, diriwayatkan dan diperlihatkan kepada salah seorang ulama berjumpa dengan Abu Lahab, dan ia bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bagaimana kabarmu? Abu Lahab menjawab, kondisiku diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pada hari Senin aku diringankan azabku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab, apa gerangan? Rupanya karena dia dulu ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia, dia bahagia, dia bangga, dia bergembira. Lalu dibebaskannya budaknya yang bernama Suwaibah, dan bersedekah dia kepada fakir miskin. Maka kata Imam Al-Jazari, kata Al-Imam As-Suyuti, iza kana hazal kafiru, apabila orang kafir musyrik ini saja Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azabnya, lisururi bi Ahmada, karena dia begitu bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa billazi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang hayatnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, dia bangga, dia gembira sepanjang hidupnya dengan kehadiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah bersebab dia bahagia dan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Lalu bagaimana, kata Imam Suyuti dan Imam Al-Jazari, seorang mukmin yang setiap harinya dia bangga dan bergembira dengan Nabi Muhammad, dan sampai akhirnya nanti insya Allah dia mati dalam keadaan bertauhid. Kira-kira seperti apa kasih sayang Allah akan menanti kita, Bapak Ibu? Pak, kok Bapak kok konyang nampaknya makan gulai kambing enggak? Oh Pak, seperti apa kira-kira bahagianya kita nanti mendapatkan kasih sayang Allah bersebab kita bahagia dengan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Abu Lahab pun ia diringankan azabnya setiap hari Senin oleh Allah hanya gara-gara bangga dan bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka perasaan bahagia itulah yang mengumpulkan kita pada hari ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi. Lalu ketika itu beliau melihat ada sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di pojok Masjid Nabawi. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang menyebabkan kalian duduk di Masjid Nabawi ini? Lalu para sahabat yang duduk di Masjid Nabawi tadi berkelompok, mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami duduk berkelompok di pojok masjid ini adalah dalam rangka berzikir kepada Allah
mengingat Allah, wa manna, dan Allah mengkaruniakan kepada kami dengan kehadiran engkau wahai Rasul. Jadi ada dua, mereka tujuannya duduk, bersyukur, berzikir kepada Allah, dan bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad di tengah mereka. Lalu Nabi pun heran, wa ma ajlasakum illa haza, apakah benar tidak ada motivasi kalian duduk di Masjid Nabawi ini kecuali dengan yang dua hal tadi? Bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan bersyukur karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad di tengah mereka. Lalu mereka kembali menjawab, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang memotivasi kami duduk kecuali hanya dalam rangka berzikir kepada Allah, dan kami berbahagia dengan diutusnya engkau di tengah kami. Lalu apa jawab Nabi setelah itu? Saya tidak meminta sumpah kalian tadi karena saya ragu ataupun karena saya tidak percaya dengan jawaban kalian wahai sahabatku. Lalu kata Nabi, karena aku meminta sumpah terhadap kalian sebab datang Jibril kepadaku. Jibril menginformasikan, innallah, sesungguhnya Allah, yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah menyebut kalian ini satu persatu, membanggakan kalian di tengah komunitas malaikat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah dalil berkumpul merayakan Maulid Nabi. Duduknya kita bersama di sini tidak ada yang kita harapkan kecuali kita berzikir kepada Allah, kecuali kita bersyukur kepada Allah, sebab Allah sudah memberikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, inilah tadi yang disebutkan di dalam syair-syair, pujian-pujian yang dibawakan oleh anak-anak remaja kita tadi, yang kalau kita tahu artinya akan menitis air mata kita Bapak Ibu. Banyak sekali puja-pujian kepada Nabi tadi. Di antaranya apa? Ya Rasulullah lakas syafa'aya. Apa lagi Ustaz? Ya Rasulullah, ya, lakas syafa'ah, engkau memiliki syafaat dan engkau memiliki kemuliaan, dan kita katakan kepada Rasulullah, kami datang wahai Rasul dalam rangka meminta ampun kepada Allah melalui engkau. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Utbi. Diturunkan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Allah memberitahu ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang dia datang minta ampun kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Al-Utbi meriwayatkan, Ja'a a'rabiyun, ketika saya duduk di samping makam Rasul di Madinah, kata Al-Imam Al-Utbi, yang insyaAllah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lagi umrah dan berziarah ke Madinah, amin ya rabbal alamin. Dan di Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu sudah tidak berjarak lagi safnya Pak, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan corona ini hilang segera, amin ya rabbal alamin. Nah, ketika Al-Imam Al-Utbi duduk di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah tiba-tiba salah seorang Arab Badui dari kampung. Lalu dia datang di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Arab Badui tadi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang kepada engkau memohon ampun
kepada Allah dan datang kepada engkau, maka tolong mintakan ampun atas segala dosa-dosaku kepada Allah. Jadi dia datang kepada kuburan Nabi. Dia berkata, saya datang wahai Rasulullah meminta ampun kepada Allah melalui engkau, maka tolong mintakan ampun atas segala dosaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu laki-laki ini pergi. Laki-laki ini pergi, dan ketika itu Al-Imam Al-Utbi mengantuk berat sehingga tertidur di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam tidur tadi Al-Imam Al-Utbi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wahai Utbi, ilhaq bihi, tolong kejar segera laki-laki yang datang tadi, sampaikan kepadanya bahwa Allah sudah mengampunkan dosa-dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebegitu besarnya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Kita bisa datang meminta kepada Allah melaluinya agar Allah ampunkan dosa kita. Alangkah malunya kita ketika melewati hari siang malam kita tak pernah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat, datanglah kepada Rasulullah itu, dan momen Maulid Nabi ini adalah momen kita bersyukur kepada Allah, momen kita mengingat kebesaran Allah, di mana Allah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita harus mencintai nabi kita ini? Mengapa kita harus mengenang nabi kita ini? Mengapa kita harus memperbanyak salawat kepada nabi kita ini? Nah, sederhananya Bapak Ibu, nabi tak butuh kepada kita. Nabi tak perlu kita, tetapi kita yang memerlukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kunci syafaat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? La yudkhila amalu ahadukum amalu. Kita ini tak akan bisa masuk ke dalam surga Allah itu karena amal kita, Bapak Ibu. Coba tengok solat kita seperti apa. Sering saya sampaikan, hilang kunci motor, hilang kunci mobil, ingatnya di dalam solat. Ibu-ibu ketika masak, ketika solat, lupa kompor gas belum dimatikan apinya, ingatnya di dalam solat. Kemudian ketika solat banyak yang mengganggu kita. Begitu juga puasa, lisan kita tidak ikut berpuasa, mata kita tidak ikut berpuasa, kalbu kita tidak ikut berpuasa. Banyak kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah. Lalu apa yang kita minta dalam segala kekurangan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberikan syafaat. Nah, jadi seperti apa syafaat Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Hanya Allah yang memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada 4 syafaat yang akan dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada kita nanti. Tapi sebelum kita masuk ke persoalan itu, syafaat ini sederhananya artinya adalah menggenapkan segala kekurangan-kekurangan. Jadi lawan dari syafa' adalah witir. Di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan bilangan ganjil dan bilangan genap. Wal fajr walayalin wasyaf'i wal watri.
Allah bersumpah dengan yang ganjil dan yang genap. Nah, sederhananya makna syafaat itu, ketika ditimbang nanti amal-amal kita, disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, datang Nabi dengan syafaatnya. Jika ternyata hanya sampai 70, Nabi menggenapkan sampai 100. Itu maksud dari digenapkan oleh Nabi Muhammad melalui syafaat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat itu yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu syafaat ketika kita begitu ketakutan nanti saat dibangkitkan dari alam kubur. Jadi dibangkitkan dari alam kubur, maka kita akan hadir nanti di sebuah lapangan besar yang bernama padang mahsyar. Nah, disitulah ketakutan yang luar biasa yang akan kita rasakan nanti, Bapak Ibu. Ya, setelah sebelumnya ketakutan di dalam kubur. Jadi ketika kita mati, ketika berpisah jasad dengan ruh kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Terbaring di liang lahat. Saat itulah kita akan menanti malaikat Mungkar dan Nakir. Dia akan bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang tak bisa direkam, tak bisa dibuat-buat, hanya amal kita yang akan menjawabnya. Maka kata Utsman bin Affan, sebenarnya yang paling saya takutkan, kata Utsman, adalah malam pertama di alam kubur itu. Ibu-ibu pernah malam pertama di dalam kuburan? Belum? Pasti akan merasakan? Bapak-bapak pasti akan masuk kubur? Pasti ya, kapan? Belum tahu lagi. Nah, semua kita pasti akan bertemu. Nah, dalam pertemuan kita di liang lahat itu, di dalam alam barzakh, maka orang-orang yang mantap menjawab pertanyaan alam kubur, dia akan meminta kepada Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah, ya Allah, segerakanlah terjadinya hari kiamat. Apa sebab? Karena di alam kubur ini kami sudah melihat betapa nikmatnya surga. Kami tidak sabar untuk merasakan kenikmatan surga yang sudah Engkau lihatkan video dan gambarnya kepada kami. Tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan siksa kubur, Bapak Ibu, merintih dia, menangis, memohon kepada Allah, ya Rabb la tuqimis sa'ah, ya Allah tolong jangan segerakan hari kiamat itu, takut kami ya Allah. Belum lagi di akhirat, di alam kubur ini kami sudah merasai, bahasa awaknya Pak, lah merasai diazab, hancur lebur kami ya Allah. Maka tolong ya Allah, la tuqimis sa'ah, tolong lamakan terjadinya hari kiamat itu. Maka kita, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama di antara rumah-rumah persinggahan kita nanti di akhirat. Nah, maka setelah itu kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, pada saat itulah nanti Bapak Ibu, seperti apa amal kita di dunia, seperti itulah nanti kita akan dibangkitkan. Ada di antara kita yang dibangkitkan oleh Allah itu wujuhuhum muswaddah, ada yang wajahnya hitam legam, kulitnya hitam. Ada yang dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar nanti dalam keadaan berenang di dalam lautan keringatnya sendiri. Ada yang dibangkitkan nanti memikul segala dosa-dosanya. Ada yang dibangkitkan nanti dalam kondisi yang dipermalukan oleh Allah. Maka kata Al-Imam Ibnu Hajar, pada saat itulah ketakutan kita sangat luar biasa. Bahkan kalau bisa saat itu saking takutnya kita pada padang mahsyar itu, kalau bisa masuk neraka langsung. Saking menakutkannya
padang mahsyar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itulah datang syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad memberikan rasa aman, datang Nabi Muhammad memberikan ketenangan, datang Nabi Muhammad memanjakan kita saat itu. Inilah yang disebut di dalam kajian syafaat yang dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar, atau ada lagi yang menyebutnya inilah maksud dari firman Allah yang disebut dengan maqamam mahmuda. Jadi kan Nabi Muhammad itu Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah sebagai ibadah yang sesungguhnya wajib bagi Nabi Muhammad. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, hanya khusus bagi Nabi, di mana ia bisa memberikan kita rasa tenang, rasa aman ketika kita pertama kali nanti menjalani tapak-tapak jejak-jejak kaki kita melangkah di padang mahsyar. Nah, maka mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kita termasuk barisan orang-orang yang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga di dalam sidang di mahkamah Allah itu kita tidak lama. Kenapa demikian? Wa inna yawman indallah ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari yang kalian hitung di dalam dunia. Nah, jadi satu hari di padang mahsyar itu Pak sama dengan 1000 hari di dunia. Kemana kita mengadu nanti kalau tidak meminta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka itulah tadi di dalam pujian-pujian kepada Nabi itu diucapkan laka syafa'ah ya Rasulullah ya habibi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka syafa'ah wa hadza matlabi, dan inilah yang kami minta kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang pertama, kita berkumpul ini dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah sudah mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita datang berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka cinta yang kita yakin cinta kita kepada Nabi ini akan dihargai oleh Allah sebagaimana Allah memberikan keringanan azab kepada Abu Lahab. Dan yang ketiga yang kita sampaikan tadi, kita datang di sini dalam rangka ingin merajuk syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat yang kita minta itu yang pertama nanti adalah supaya Allah amankan segala ketakutan kita di padang mahsyar. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua bentuk syafaat dari Nabi Muhammad itu nanti adalah fi jama'atin istahaqqun nar. Nabi memberikan syafaat ke kelompok orang yang sudah berhak masuk neraka, fa ukhriju minha, lalu dia dikeluarkan dari neraka itu. Jadi syafaat yang kedua bentuknya adalah hampir-hampir kelompok ini, kalau bahasa Minangnya tajarambab ke dalam neraka. Tahu tajarambab Pak? Apa istilahnya tuh? Tercampak ke neraka, lalu datang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan mereka tidak jadi masuk neraka. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, di saat akan diazab kita oleh Allah Subhanahu wa taala, datang Nabi Muhammad memberikan syafaatnya, ya Allah,
ini adalah umatku, aku berikan mereka syafaat yang tadinya berhak mereka untuk dibakar di dalam neraka bersebab syafaat dari Nabi Muhammad. Akhirnya Allah memindahkan kita dari neraka dan dimasukkan kita ke dalam surga. Itu yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu yang ketiga, ada bentuk syafaat Nabi Muhammad itu yang akan didapatkan bitahfifil azab. Bisa jadi nanti syafaat itu dalam rangka keringanan azab yang kita dapatkan. Yang seharusnya azabnya 2000 tahun bisa jadi mungkin hanya 10 tahun. Ibu-ibu mau yang mana? Yang 10 tahun apa yang 1000 tahun? Pak Bapak? Tidak ada. Ya dua aja pilihannya. 1000 tahun diazab atau 10 tahun? Oh ndak lah Ustaz. Ya. Tak kan tolo awak azab neraka tu Pak. Azabnya yang paling ringan apa? Azab neraka yang paling ringan memakai terompah dari api. Sekali kita pakai terompah itu menggelegak benak kita. Itu yang paling ringan. Nak 10 tahun apa 1000 tahun? Sehari pun tak mau kita. Ya? Kenapa kita berani tidak mengatakan tidak mau? Sebab apa? Sebab kita di sini. Nun nanti di akhirat bisa kita katakan seperti itu. Ya Allah, nak mau kami masuk neraka nih ya Allah. Bisa kita bernegosiasi dengan Allah ketika itu? Tidak. Maka yang kita harapkan ketika itu hanyalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka diringankan azab. Lalu yang keempat, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syafaat itu sifatnya nanti adalah ada di antara kita ini yang diangkat derajatnya oleh Allah di dalam surga. Jadi di surga itu kan ada kelas-kelasnya, ada Jannatul Firdaus, ada kalau dalam pesawat kan ada berapa kelas, Pak? 3. Ekonomi, first class, mana bisnis apa first class? Mana yang lebih tinggi? Kok wak lalamu nak naik pesawat masalahnya Pak? Ya, karena corona ini kan. Jadi first class Bang ya. First class yang pertama, ya. Business class yang kedua. Di bawah itu ekonomi. Nah, bisa jadi nanti datang syafaat Nabi yang di kelas ekonomi ini dipindahkan ke mana? Ke business class atau first class. Nikmat. Kami pernah dulu Pak pesawat Etihad ketika berangkat ke Mesir, pesan ekonomi, sampai di dalam pesawat di upgrade, pindah ke business class Pak. Di situlah orang kampung naik pesawat, ya. Aneh nengok pesawat tuh, macam rupanya pesawat tuh gitu kan. Allahu Akbar. Tetapi ada kemewahan yang didapatkan. Bersebab apa? Karena diangkat derajat kita disebabkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibu-ibu di surga nanti mau kelas yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ya? Enggak, terserahlah Ustaz. Yang penting masuk surga dulu. Ya itu aja lah jawabannya ya. Yang penting masuk surga dulu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian seperti apa dan bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Nabi? Nah, ini yang penting. Nah, setidaknya 3 yang kita bawa pulang malam ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama, cara untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad adalah jika ada karib kerabat, teman, handai taulan kita yang meninggal, ikutilah proses penyelenggaraan jenazahnya sampai habis. Misalnya dia meninggal, kita datang menjenguk. Kemudian kita doakan di sana, kita bacakan ayat-ayat Allah, surat Yasin, kita hadiahkan pahalanya. Lalu setelah itu dia dimandikan. Setelah ia dimandikan, dia
dikafankan. Setelah itu dia disalatkan, kita ikut mensalatkannya. Setelah itu dia dihantar ke kuburannya, kita ikut menghantar ke kuburannya. Maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Kalau awakku kan banyaknya hanya sampai salat, setelah salat pulang. Intinya yang saya ketik terakhir tadi itu. Jadi jangan kurang-kurang, nanti kurang lo serugo tu untuk awak, kurang lo syafaat tu untuk awak. Nah, ikuti sampai ia dimakamkan jika mudah kita untuk mengikutinya sampai dia dimakamkan. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di masjid. Man asbaha minkumul yauma sha'iman. Siapa di antara kalian yang pada hari ini puasa, kata Rasul. Lalu Abu Bakar tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Wa man at'ama minkumul yauma faqiran. Siapa yang sedekah memberikan makan kepada fakir miskin pada hari ini? Abu Bakar tunjuk tangan lagi, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya di pertanyaan yang ketiga, faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang ngikutin jenazah sampai ia dikuburkan pada hari ini? Abu Bakar tunjuk tangan lagi, saya ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Majtama'na fimri'in illa wa dakhalal jannah. Kalau bisa yang tiga ini dikumpulkannya, diamalkannya, masuk surga. Kalau tidak, hanya salah satu dan utamanya dia hanya mampu pergi menghantar jenazah saja, itu sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat dari Nabi. Itu yang pertama. Oh Ustaz, kayaknya nih berat nih zaman sekarang, apalagi kalau meninggalnya karena ya. Tapi insyaallah Covid dah habis Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu yang kedua, ini yang agaknya kita semua mudah ya. Yang kedua, siapa yang mendengar azan lalu dia jawab seperti apa yang diucapkan oleh muazzin, Allahu akbar, Allahu akbar, dijawabnya Allahu akbar, Allahu akbar, sampai pada kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah selesai muazzin azan, la ilaha illallah, lalu dia berdoa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Rasul? Wajabat lahu syafaati. Wajib orang ini dapat syafaat. Ringan itu kan Bu? Ringan. Jawab azan, setelah itu berdoa setelah azan. Atau ditambah pula dengan kalimat jazallahu anna sayyidana Muhammadam ma huwa ahlu. Itu kalau kita baca itu, malaikat itu sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi rebut-rebutan mengambil pahala salawat yang kita baca tadi itu. Dan semuanya yang mengucapkan kalimat jazallahu anna sayyidana Muhammadam ma huwa ahlu, itu dijamin oleh Rasulullah mendapatkan syafaat. Jadi ada 3 model. Yang pertama setelah azan, yang kedua mengucap Allahumma rabba hazi dawati tamah setelah azan, lalu mengucap jazallahu anna sayyidana Muhammadam bima huwa ahlu. Atau yang ketiga sebagaimana yang kita bahas di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ketika kita bersalawat lalu kita berdoa Allahumma anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, maka orang-orang yang membaca itu nanti wajib dia mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah, karena ini lagi cara kita untuk segera mendapatkan rahmat Allah itu, Pak. Apalagi mungkin maaf cakap,
fisik kita sudah terbatas untuk ibadah. Tidak bisa kita setiap malam lagi tahajud, tak bisa lagi kita umrah dan haji berulang-ulang, tak mampu kita berdiri lama di dalam qiyam-qiyam kita di setiap malam, mata kita tak mampu lagi melihat bacaan-bacaan dan mengeja ayat-ayat Al-Quran. Maka ibadah yang paling mantap untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu adalah yang ketiga, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika berkumpullah Abu Bakar, berkumpullah Umar, Ali dan Huzaifah bin Yaman. Jadi Umar ini bertanya kepada Huzaifah, "Kaifa asbahta ya Huzaifah?" Wahai Huzaifah, bagaimana kabarmu pagi ini? Apa jawaban Huzaifah? "Pagi ini aku dalam kondisi mencintai fitnah, membenci al-haq, mencintai fitnah, membenci al-haq, salat tanpa wudu, dan aku memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh Allah." Ini Umar bin Khattab ini kaget dengan jawaban Huzaifah bin Yaman ini, Bapak Ibu. "Engkau membuatku marah wahai Huzaifah." Lalu Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat menantu Nabi yang cerdas, dia tersenyum, "Wahai Umar, sabar dulu. Jawaban dari Huzaifah tadi betul. Pagi hari ini dia mencintai fitnah." Maksudnya apa? Fitnah di situ adalah harta dan anak-anak. "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu menjadi fitnah bagimu. Jadi aku pagi ini sedang mencintai fitnah, kata Huzaifah bin Yaman. Itu wajar. Cinta kepada anak, cinta kepada harta wajar. Beginilah kondisi imanku wahai Umar. Dan aku membenci al-haq. Apa maksud membenci al-haq? Al-haq itu tafsirannya adalah al-maut. Jadi rata-rata kita, Pak, kalau ditanya mau enggak mati besok pagi? Jujurlah jawab, Pak. Mau? Enggak kan, kalau ditanya mau enggak mau kita enggak mau, tapi siap? Enggak juga. Ya, enggak juga kita siap, khawatir kita. Ya. Begitulah tabiat kita. Dalam tanda kutip membenci kematian. Tetapi seperti apapun kita lari, kita benci kematian itu, pasti dia akan datang. Sekalipun engkau bersembunyi di dalam peti, di dalam benteng yang dikunci dengan rapi, malaikat maut pasti akan datang. Lalu yang ketiga, kata Huzaifah bin Yaman, "Pagi ini wahai Umar, inilah dia. Ya, bisa saya beribadah pagi ini, walaupun dua hal tadi saya mungkin agak kurang wahai Umar. Yang ketiga, shallaitu bidunil wudu. Saya salat tanpa wudu pada pagi ini." Maksudnya apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bersalawat kepada Nabi tidak perlu berwudu, Pak. Jadi dimanapun, kapanpun, seperti apapun kondisi, yang salawat itu selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka shallaitu bidunil wudu, saya bersalawat tanpa wudu, maknanya aku memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini, kata Huzaifah, aku memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh Allah. Apa dia? Aku memiliki istri, aku memiliki anak-anak yang Allah tidak memiliki itu. Lam yalid wa lam yulad. Jadi dua yang pertama adalah kekuranganku wahai Umar. Dua yang terakhir itu adalah yang aku bawa kepada Allah nanti, salawat kepada Nabi dan keyakinan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan lewatkan lisan kita ini kecuali selalu bersalawat kepada Nabi. Itu tadi banyak dibacakan salawat-salawat kepada Nabi. Yang paling mudah salawatnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammad. Kalau ingin kita redaksi-redaksi yang lain itu Masya Allah. Kalau kami Pak dulu ketika malam maulid Nabi itu ngaji dengan para syekh itu sampai jam 1 jam 2 malam. Hilang capek itu ketika mendengar salawat-salawat seperti tadi. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa anta matlabi. Oh itu dinyanyikan ya. Bahkan ada yang sampai menangis kami itu Pak dengan syairnya. Anta fina anta fina anta fina la nu'azzab ya habibi wa anta fina. Ini yang terakhir. Ya, anta fina anta fina anta fina ya Rasulullah, engkau ada di tengah kami. Ya Rasulullah, engkau ada di tengah kami. Ya Rasulullah, engkau ada di tengah kami. La nu'azzab ya habibi, kami tidak akan diazab oleh Allah wahai kekasih kami. Wa anta fina, engkau ada di tengah kami. Dari mana kalimat ini lahir Bapak Ibu? Lahir dari ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum, Allah tidak akan mengazab seseorang suatu kaum siapapun. Wa anta fihim, yang engkau ada di dalam diri mereka wahai Muhammad. Aku ke dalam kaji tasawuf Bapak, ada Nabi Muhammad itu di kalbu kita. Maka kalau ada dia di dalam kalbu kita, azab Allah tidak akan turun. Tenanglah ya. Tetapi hadirkan Allah dan Rasulnya di dalam kalbu kita. Dan orang-orang yang dibuka oleh Allah mata batinnya, kemana ia memandang, nampak pancaran cahaya Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Bapak Ibu, Habib Umar bin Hafiz itu setiap kali maulid Nabi itu matanya tak pernah berkedip. Kadang dia memandang ke sana karena dia merasakan dengan nuraninya ada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka malam ini kalau masih belum bisa kita merasakan kehadiran Nabi itu, berarti nih kalbu kita nih masih banyak bintik-bintik hitam. Ya, maka mulailah rasakan Nabi Muhammad itu di dalam jiwa kita, rasakan kerinduan kepada Nabi. Terlebih tadi ya, Masya Allah ketika selawat-selawat tadi dibacakan Bapak Ibu, itu rasanya kok seluruh yang ada di gobah ini sejuk gitu ya. Nah, dan bisa jadi kasih sayang Allah itu datang, dan ada mungkin di antara hamba-hamba Allah ini yang diberikan karunia bisa menatap keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum mampu seperti itu, banyak-banyaklah salawat. Mudah-mudahan sekali seumur hidup kita dikaruniakan seperti kata Pak Ketua tadi, ya bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betapa bahagianya kita nanti ya ketika berjumpa dengan Nabi, kita memohon kepada Nabi, kita peluk Rasulullah, dan ada sebuah kalimat yang begitu menyentuh hati yang dibuat oleh para ulama, sebuah syair, lau kana bainana al-habib. Pernah ibu-ibu dengar kalimat ini? Ladanal qasi wal qarib min taibatin qabalal maghib taliban qurbal habib law kana bainana al habib. Kalaulah ada di tengah kita ini Nabi Muhammad, ladanal qasi wal qarib, orang-orang yang jauh, orang-orang yang dekat, orang-orang yang hatinya bermasalah akan mendekat kepada Nabi Muhammad. Min taibatin qablal maghrib, dia datang dari kota Madinah sebelum terbenamnya matahari. Taliban qurbal habib, mereka akan datang berjumpa dengan Rasulullah. Seperti apapun kondisi mereka, mereka pasti akan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu tulis di pintu rumahnya, laukana bainanal habib. Kalaulah ada Nabi Muhammad itu di tengah kita, resapi, nikmati, maka insya Allah Bapak Ibu
Kalau sudah itu yang hadir di jiwa kita, azab Allah akan pergi, ya, marah Allah akan hilang. Yang hadir adalah cinta, cinta dan cinta. Nah, nikmati itu Bapak Ibu, karena kita Maulid Nabi ini bukan sekedar ceramah, bukan sekedar makan gulai kambing, tidak. Ya, tetapi kita Maulid Nabi ini ingin menyegarkan. Ibarat handphone tuh kalau sudah lemah baterainya dicas lagi. Nah, kita ingin casnya itu tidak soak lagi baterainya. Ya, boleh dia agak turun dikit tapi tidak sampai mati total. Maka coba hadirkan selalu Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah. Dan puncaknya nanti Bapak Ibu, man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqzah. Siapa yang dikaruniakan oleh Allah, dia bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi, secara terjaga dan sadar dia akan bisa menengok Rasulullah. Hadis sahih. Siapa yang sudah dikaruniakan mimpi berjumpa dengan Nabi, akan datang suatu karunia nanti ketika dia terjaga bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanalah nanti kita bisa peluk Rasulullah kalau sudah ketemu itu, insya Allah syafaatnya kita sudah dapat. Itulah Bapak Ibu, ya, karena memang Maulid Nabi ini kita momen mencintai Rasulullah, menyegarkan kembali kasih kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kalaupun tidak dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tertidur. Kalaupun di dalam tidur belum berjumpa, mudah-mudahan di dalam hati dia selalu ada. Dan jika dia ada di dalam hati, Allah tidak akan pernah mengazab kita. Yang datang adalah kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itulah barangkali kalau sudah cerita tentang Nabi ini sulit untuk berhentinya, Pak. Ya, luar biasa memang kalau kita ikuti betul. Ya, saya yakin Bapak Ibu akan seperti yang kita baca di dalam Burdah itu. Ya, kalau kalian ikuti cinta saya dengan air mata darah, kalian tidak akan bisa merasakan betapa cinta itu menggebu-gebu. Kan ada dalam Burdah kita baca di beberapa waktu yang lalu, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadhakkuri jiranim bidhi salami mazat tadam anjara min muqlatim bidami. Sampai air matanya bercucuran dengan darah. Mudah-mudahan nanti semua kita ini Bapak Ibu dicatat oleh Nabi. Mudah-mudahan Nabi memandang kita pada saat ini. Wahai Rasulullah, inilah umatmu, inilah kami yang sangat merindukan engkau dan mengingat engkau dan inginkan syafaat engkau, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya khaira khalqillah. Marilah kita tutup kaji kita pada malam ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dari amin siapa nanti, dari lisan siapa Allah akan mengabulkannya. Sebelum kita berdoa, marilah kita mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridaha wa li haqqihi ada'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha
jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada man shalla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi wa adada kullu man tambaghi salatu alaihi birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.